Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Iya. Berarti Bu Penny copas soal yang pertama dulu ya? Ya. Baru kita Bentar yang Bu lah. Soal pertama tadi, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha? Apakah kebutuhan belajar murid yang dipenuhi dipenuhi oleh guru tersebut. Oleh Pak Dudidam. Bagaimana cara guru? Ya sudah ya, dengan cara ditunjukkan kalau pada situasi itu Apakah kebutuhan belajar murid Apa Bu? kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Tanda tanya. Ya. Terus bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Itu yang kedua Kak, satu-satu Bo. dulu Kak, Bu. Itu yang kedua kata di Bo. Enggak. Satu-satu dulu, Kak. Satu-satu dulu Bu Mile. Yang ini dulu kita, baru yang soal yang kedua. Menurut Ulun tuh ada 3, Bang. Kesiapan belajar murid, sama profil. Terus Bu Mili tadi ada tambahan lingkungan tuh masuk apa yuk? Lingkungan tadi yang terakhir loh tadi. Kalau menurut Ulun ada kesiapan, karena ini di sini masih bertanya tentang awal-awal kesiapan. Terus minat tadi ada juga yang memilih lokasi. Profil sama apa Bu, lingkungan tadi? Yang Ibu Mili tadi kesiapan Bu. Kesiapan belajar, tulis dulu. Nanti kita revisi yang salah. Iya, karena kita revisi. Tulis dulu kesiapan, terus minat, ada juga minat. Minat belajar. Minat belajar murid lah. Minat belajar murid. Yang ketiga, profil itu ya lingkungan kalau Bu. Menurut Ulun profil itu lingkungan Bang Bu Mili Ai. Kayaknya dielaborasikan profil belajar murid. Nah, termasuk ke dalam lingkungan di situ. Kayak Pak Bu Mili. Berarti 3 itu kalau karena kita maksudnya kita jelaskan ya kalau Bu. Sama lingkungan. Sebenarnya ini kan ada konten, proses, produk, sama lingkungan belajar. Itu kan ada 4 ini. Iya, termasuk profil kan? Yang kayak lingkungan yang itu tuh profil kalau itu tinggal menjabarkan lagi intinya aja dulu kan Bu, ditulis. Pertanyaan kedua karena kita jabarkan bahasa boleh Bu? Iya. Pertanyaan kedua. Iya, berarti soalnya soal kedua. Pertanyaan kedua. Bagaimana? Di awal pembelajaran Pak Dudidam melakukan diskusi untuk tersebut. Apanya? Bagaimana cara Pak Dudidam? Cara Pak Dudidam? Nama anunya aja kah? Nama gurunya lah disebutkan lah ya. Pak Dudidam. Pak Dudidam berarti. Namanya Pak Dudidam. Pak Dudidam. Dudidam. Kayak lagu. Dudidam. Kayak lagu. Menentukan. Kenapa? Menentukan kebutuhan belajar muridnya. Muridnya. Habis Kak, Bu? Ya. Cara Bu, mau izin bicara ya. Apa?
Inggih, mohon izin bicara. Untuk pertanyaan ini, bagaimana cara Padudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Padudidam itu melihatnya dari kesiapan belajar murid, dan itu ditunjukkan dari skenario. Padudidam ya mengatur skenario. Yang pertama dulu melakukan diskusi. Dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu ya, kemudian membuat kelompok ya, ada kerja individu, pasangan, kelompok kecil, ada. Nah, itu menurut ulun berarti Padudidam udah berusaha memetakan kebutuhan belajar muridnya dari kesiapan ya, seperti itu kan? Menentukan kebutuhan belajar murid. Bertanya dulu ya, kalau bertanya itu apa? Ya, Memetakan. bisa diambil, dilihat dari beliau misalnya diskusi dulu. Jadi mungkin guru kan bisa melakukan pengamatan dari bagaimana saat diskusi tersebut, ya kan, dalam kelompok tersebut bagaimana, kayak gitu kah? Atau ada pandangan lain nanti? Maksud ulun ringkasannya aja, Bu. Ringkasannya aja. Enggak, maksud ulun itu gambaran ulun. Jadi kira-kira nanti kesimpulannya apa gitu. Itu secara pandangan ulun. Kalau menurut bagaimana cara Pak Budidam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Satu, memetakan, ya nggak? Kalau kita baca PDF Bu Mile, Bu Erma, mungkin bicara dulu lah. Ulun melihat PDF-nya nih, kalau dilihat di sini kan Pak Budidam ini kan membuat skenario pembelajaran, Bu. Di PDF-nya tuh kan. Skenario-nya nih terbagi 3 sih Din maulah. Ada yang pertama diskusinya seluruh kelas. Iya. Indah tuh yang kedua nih ada si Din nih kerja individu berpasangan maupun berkelompok kecil. Hanya skenario yang ketiga yang dilakukan si Din kerja kelompok kecil nih. Iya. Iya kah yo? Ya benar, betul. Bukan ya. Yang ulun baca juga seperti itu, ada skenario-nya. Iya, enggak. Berarti kan itu yang dilakukan si Din ya kalau tiga itu apa? Kayak itu kalau Bu? Enggak. Berarti itu kalau yang dilakukan si Din dalam menentukan tadi berdasarkan skenario yang dilakukannya itu kah? Skenario-nya. Iya, skenario. Ini melakukan diskusi. Apa tadi, Bu? Sebutkan, Bu. Kayak itu Bu langsung aja kah melakukan diskusi kelas. Terus membuat kelompok kecil. Yang ketiga di awal-awal Bu Erma, ada di awal-awal yang situasi 3 SMP tuh. Di poin berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada di awal-awal tuh Pak Padudidam lalu jadinya membuat skenario. Iya, kayak seperti memberikan pertanyaan. Atau diskusi langsung kah yang ditulis? Kada berdasarkan ini kah, Bo? Kayak ya Allah memberikan, iya ini kelihatan Allah maksudnya membuka laptop dia di sini. Kan ada diskusi kalau Bu, terus melempar pertanyaan dulu, berarti itu langsung ke misalnya bagaimana caranya nomor 1 melakukan diskusi kelas kayak itu kah Bu? Bisa lah. Ya, hadang kalau ulun stopang dulu share yang bahasa share yang deh lebok lah. Ini ulun sambil membuka juga satu laptop yang itu. Kayaknya melakukan diskusi kelas, itu kah kesimpulannya? Mana yolah. Bagaimana cara Pak Budidam menentukan kebutuhan belajar murid? Pak Budidam memberikan
Kayaknya iya kalau Bu Mili apa Bu Mili? Ya Bu Mili. Menurut Ulun jawabannya berarti kan skenario Pak Didi Jam kan 3. Jadi menurut Ulun tuh jawabannya 3 juga. Yang satu kan dia melakukan diskusi. Karena cara menentukan kebutuhan belajar murid melakukan diskusi awal. Terus yang kedua kerja individu atau berpasangan dengan kelompok kecil. Terus yang ketiga apa nih? Yang kelompok kecil, kerja kelompok kecil. Yang ketiga kerjanya langsung kerjanya. Nah, ada 3. Setelah itu Pak Didi Jam menggabungnya lagi jadi kelompok besar. Kayak gitu kan yang nomor 4. Yang terakhirnya Bu Mili lah. Berarti yang pertama tadi apa, Bu? Melakukan diskusi awal ya. Diskusi awal seluruh anggota kelas. Karena dikembangkan lagi kata-katanya diskusi awal. Melakukan diskusi seluruh kelas. Seluruh siswa. Itu kah? Itu kata tadi, Bu. Iya, bisa. Terus duanya apa, Bu? Apa duanya tadi? Kerja individu. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Iya. Kerja individu, pasangan atau kelompok kecil. Ya, yang ketiga tadi kerja kelompok kecil. Apa bedanya yuk? Di poin 2 ini ada kelompok kecil. Di nomor 3 nih ada kelompok kecil. Berbagi pasangan berbeda lagi kayaknya. Oh, enggak lah. Soalnya di sini ada pasangan Bang lah. Kalau yang nomor 3 ini itu terdiri 4 sampai 5 orang. Apa namanya kan ingat nah harinya. Kalau ditakoni Pak Dini warai kayaknya apa aja perbedaan poin 2 nomor 3. Harus kita bedakan Bang ini nomor 2 nomor 3 ini. Bo, apa ngarannya? Kalau yang nomor 2 tadi itu berpasangan kelompok kecilnya itu anggap 2 orang aja. Yang ketiga itu tadi itu kelompok kecilnya terdiri 4 sampai 5 orang. Oh, tak banyak orangnya lah. Iya, tak banyak. Iya. Ada lagi kah poinnya nih? Yang tadi sudah kayaknya itu aja Bang, sesuai lawan skenario-nya 3 lah Bu. Skenario-nya 3. Ini nanti dijelaskan ini. Iya, harus dikembangkan ini Bu. Ini anunya aja poin-poinnya dulu. Enggak, malam ini kita manu poinnya nah. Terus pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga tadi lah. Yang ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Tiga-tiganya kayaknya Bang gue. Masuk pulang. Tiga-tiganya digunakan. Iya. Konten, proses, dan produk. Enggak. Masuk li boleh. Merasa ulang gitu juga. Produknya kan kayaknya terakhir apa nih? Membuat iklan. Kalau dari tadi awal kontennya, proses dan produk tulis sabarataan gue 3 karena yang dijelaskan. Oke. Ulun tulis nah. Konten, proses, produk. Diferensiasi kalau Bu. Diferensiasi konten, diferensiasi produk. Proses kalau hulu lah. Prosesnya produk. Seingat ulun proses nomor 2. Proses ya, hanya produk.
Diferensiasi. Menghasilkan iklan. Ya, menghasilkan iklannya kayak nanya. Nah, ya Kak Bo. Ya, ada. Mhm. Soal keempat berarti. Nah, lanjutnya. Keempat, Strategi pembelajaran bagaimana diferensiasi apa yang digunakan? bagaimana Oh, bagaimana? Strategi Guru strategi. bagaimana guru Bagaimana tersebut melakukan penilaian. kan penilaian Oh, yang itu. Bagaimana guru tersebut lah. guru tersebut bukan penilaian itu ganti Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya. Oke. bagaimana Yang pertama itu yang asesmen awal itu apa? Tes diagnostik ya, Bu? Iyalah. Tes diagnostik kayaknya yang asesmen awalnya ya tes diagnostik. Iya. Iyalah. Kalau awal kan diagnostik, kemudian kalau akhir Asesmen awal. Apalagi kalimatnya. Diagnostik kognitif. diagnostik Diagnostik kognitif ya, Bu? Pertanyaan itu kognitif, kalau diagnostik tinggi. kognitif. Ya, kognitif. Kognitif. Dengan memberikan pertanyaan awal itu kah? Tambahi kah? Kalau kainan dijabarkan. Oh, bisa. Dengan memberikan apa tadi? Ayo, sudah padahal. Sudah asesmen awal tuh ya pertanyaan sama Iya, Ya. Asesmen awal melakukan diagnostik Iya, kognitif. sama. Ya. Asesmen awal melakukan diagnostik. Iya, diagnostik. Tes. Ada di tengahnya tuh ditambah Kak Bu, asesmen awal dengan melakukan tes diagnosis malingnya dicambat kognitif di sela-sela melakukan tuh asesmen awal dengan melakukan tes. Bujur tadi sudah, Bu? Oh, tadi. Kan di Ibu di ya. modul kemarin ada juga kan apa Terus namanya? yang kedua Ini saat proses ya, Bu? pembelajaran Penilaian observasi. Karenanya melihat apa tuh kerja siswa tuh melakukan penilaian observasi. Ya, berarti yang melakukan penilaian selama proses diskusi tadi Iya. pula. Penilaian observasi kan? Iya. Ini istilahnya penilaian formatif ya kan, selama proses pembelajaran itu berlangsung kan? Iya. Berarti yang poin 2 ini formatif kah? Yang pertama tadi diagnostik kognitif. Penilaian formatif adalah formatifnya di mana, Bu? Kalau sumatif itu setelah proses berarti. Penilaian Setelah penilaian proses praktek kalau, Bu. pembelajaran. Penilaian praktek kesannya ada, Bang. Ini kan ini melihat Penilaian produk adalah kok. Penilaian produk membuat iklan tuh. Produk terakhir. Produk tuh ya sumatifnya kalau lah kadalah. Ini kan jenis-jenis penilaian tuh kan yang pertama Iya, asesmen, ada penilaian, ada asesmen formatif. Tapi penilaian proses dulu, Bu. Ini kan. Berarti penilaian prakteknya, Bang? Termasuk proses kan, Bu? Penilaian proses, iyalah. Itu termasuk proses berarti formatif juga. Iya, yang observasi itu proses, Bu, sudah. Iya. Yang observasi itu tulis, Bu, penilaian proses tuh berarti. Penilaian proses. Ya, itu penilaian proses diskusi. Ya, terus yang terakhir penilaian produk, yaitu membuat produk iklan. itu sumatif lah, karena kan akhir. Iya, sumatif. Penilaian sumatif.
dalam kurung penilaian produk. Tapi kalau di dalam pembelajaran diferensiasi itu yang berperan penting itu adalah formatif. Penilaian antar teman ada, Bu. Yang ini memberikan lembar grafik untuk menuliskan kelebihan kekurangan iklan dari kelompok lain. Iya. Penilaian antar teman yang terakhir. Nomor 4 yang diberikan lembar kertas kerja. Dan terakhir penilaian antar teman, melakukan penilaian antar teman. Antar itu kelompok. Assessment as learning kah? Penilaian proses belajar yang melibatkan murid secara aktif, berarti itu dari murid ke murid kah penilaian itu? Apa namanya, Bu? Termasuk formatif juga. Ini nggak mau ya melihat kan? Yang di terakhir yang 3 ada nomor 3, iyalah. Inggi, jadi kan penilaian antar teman kan kata Bu Erma tadi. Nah, menurut itu tuh berarti adalah penilaian proses belajar yang melibatkan murid kah? Berarti termasuk penilaian formatif juga. Penilaian itu dari teman. Berarti itu gimana? Menurut iya penilaian antar teman tuh termasuk formatif, bagian dari proses dari pembelajaran diferensiasi juga. Terus ya. Apa Bu? Tulisannya di situ. Bingung ulan menulis. Ya, bentar ya. Apa Bu? Observasi itu asesmen. Ya, observasi betul. Sumatif sama formatif 3 tuh kah? Boleh Bu, nanti penilaian antar teman aja tulis, nanti mungkin kalau ada kurang atau tambahan kan atau masukan bisa kita ini nanti. Nah, iya, yang penting poinnya dulu ya Kak. Ya. Kayaknya itu Bang cukup Bang. Ada lagi kah? Penilaian antar teman observasi saat diskusi. Sumatif. Ya udah deh. Produk. Diagnostik awal, penilaian proses, ada penilaian produknya ada lah Bu, sudah ada produk. Iya, yang membuat iklan tadi produknya. Awal, proses, produk, akhir berarti sumatif. Oke. Masih ya, Muji sudah Bu. Ada lagi lah pertanyaan. Mas. 4 aja pertanyaan. Sampai 4 aja. Habis lah. Ya. Kandidat mengumpulkan kembali murid satu kelompok besar, ia memfasilitasi diskusi diperlukan untuk memperjelas pemahaman konsep target audiens. Itu poin-poinnya Bu, tinggal dikembangkan lagi kalau. Iya. Lah judulnya aja dulu Bu. Nama-nama kelompok. Kelompok 2 berarti Bu. Kelompok berapa kita? 2. Dia membedakan penugasan dengan kemampuan murid. Nah. Milih apa ngaran pian, Bo? Ibu. Milih itu pakai I dulu Bu, pisah 1000 gitu deh artinya ya kan, milih 1000 gitu. Jadi milih pakai I. Hapus berarti Bu.
Pakai Ya, I nggak lah, Y-nya Bu? Pakai Y. dihapus. Milih, oh, nggih. Emang sih keseringan apa namanya kalau Milih kayak Kalau tadi Inggris banyak nanti. yang ulun tulis di chat ya Bu. Nah, dah yang bener deh. milih ya, nah inggih. Ya, 1000 yana berarti artinya ya. Erma, Ibu Erma apa, Bu? Diani. Diani, ya kan? Diani Mukti. Diani. Ibu berarti ini kita menganalisis per poin kan dari situasi 3 ini. Tadi dari skenario kita udah dapat 1, 2, dan 3 skenario-nya. Ada kelompok diskusi seluruh kelas. Kerja individu berpasangan Ya, atau kelompok Mas. kecil Nah, atau oke. kelompok kecil lagi. Habis itu dikumpulkan lagi gitu. Inggih itu Dalam poin-poinnya kelompok aja, besar. Bu. Jawabannya berkembang. Lanjut kita ke nomor 5. Ulun tertarik dari nomor 5 sampai 6 ini. Apa Yang kita mana, Bu? dijelaskan panjang atau kayak itu aja, Kak, Bu? Nanti pas ada pertanyaan baru dijelaskan itu kah? Alasannya disampaikan di situ. Panjang Bang, tapi mau alasannya disampaikan. Kita PowerPoint aja kah? Sebagusnya kayak itu Iya. aja Bang, poin-poinnya Ya, aja. PowerPoint nanti kita jelasin. Nanti kita jelaskan. Mau ada pertanyaan. Penilaian. Supaya menimbulkan pertanyaan. Nah, kalau kita jelaskan duluan kan ada pertanyaan lagi. Kalau kayak itu kan supaya menimbulkan pertanyaan. Poin-poinnya, penjelasannya ada di ceritanya sini, Bang. Mengapa Pak Dudidam Dipeni. Di samping iklan itu dia nobok di klik hapus atas naik ya. Itu yang pembelajaran pusat. Konstek. Situasi 3 SMP. Pertanyaan pemandu, apakah tujuan belajar mengajar bisa begini dulu? Ya, dengan cara apa? Terus bagaimana guru tersebut melakukan kebutuhan belajar murid dengan cara melakukan siapa yang digunakan? Nah, talah terima kasih. Awal akhir. Kayak itu kalau jerumus Ibu Winda aja. Ya. Yang penting 2 slide loh. Judulun akhir aja. Lalu memfasilitasi diskusi untuk jelas memperluas pemahaman. Hapus. Oh, ada terima kasih terakhir kan. Itu dua lah. Ada. Jelas.
bagi Bu, nanti besok siapa jadi moderator? Nggih, bagi Bu Share screen otomatis Ibu Feni. Membacakan siapa gitu. Belum moderator. Aduh, apa lagi? Oh, Ibu coba kita diskusi Pak. 1, 2, 3. Mohon izin ya Bu, boleh kita Pun. diskusi melihat dari poin nomor 5 dulu. Kalau menurut ibu-ibu poin nomor 5 itu membedakan penugasan berarti apa namanya? Diferensiasi ini apa Konten namanya? produk Profil belajar murid ya, membedakan penugasan yang harus dikerjakan. Yang mana Bu? Itu yang nomor mana? 5. Poin nomor 5 itu diferensiasi konten produk proses produk Bu. Iya. Tapi kan guru berusahanya yang dilihat dari profil belajar murid kah? Itu karena kita cuma 3 kali konten proses produk. Jadi enggak. Kalau konten yang di awal, kontennya itu mau pilih apa, itu konten. Prosesnya tuh akan-akannya yang disuruh buat secara ini, secara itu proses. Produknya ya hasilnya. Iya. Ini kan usah dibahas kalau 5 nih. Malah mengkaburkan. Malah bingung loh. Langsung yang ini loh Bu, yang misalnya kontennya kita kan yang dari awal nih Bapak siapa nih namanya Dudidam. Ini konten bentuk apa, tulisan bentuk apa itu. Ya itu kan Bu menjelaskannya. Iyalah. Gimana ya? Konten teks pembahasan iklan tentang produk dan jasa. Dudidam memberikan tugas individu dengan membedakan penugasannya sesuai dengan IADH. Apa yang membedakan iklan bisa apa benar-benar menarik kalian atau ketentuan yang sesuai periklanan? Secara berpasangan. Kerja kelompok. Ya, melihat di sini dulu. Jawaban ringkasan ulun lah, ada pengolahan ringkasan yang hasil itu. Mana ya? Yang ini. Yang nomor berapa tadi kamu? Alasan yang Bu, alasan apa tadi Bu Mili? Yang alasan produk. Alasan yang proses lah, ini catatan ulun Pak. Kalau yang alasan ulun lah yang apa nanti konten itu karena ini pertama memberi pertanyaan pemantik. Kalau dengan berbagai macam pertanyaan, terus menggunakan daftar iklan dari hasil kerja kelompok. Artinya kayak variasi, Bu. Kontennya yang pertama memperjelas konsep sesuai kebutuhan. Kegiatan tulis berbagi ya.
kelas Diskusi seluruh pasangan, kerja individu. Kalau proses itu kan dibedakan secara apa namanya? Kelompok. Diskusi. Apakah dia Iyalah. mandiri, apakah dia kelompok? Iya kah? Iya kan? Iya, ada yang diskusi Iya. seluruh kelas, Bu. Diskusi berpasangan, kerja kelompok kecil, sama apa tuh, mengumpulkan kembali menjadi kelompok besar yang terakhir. Iya, itu Iya. proses. Prosesnya. Kayaknya jadi jelaskan itu pas anu ke atas ditulis di sini Kak, Bu. Nyamannya ditulis itu Pang leh. Inggih, tulis aja Bu, biar nanti kan kalau saat presentasi kita bisa aja menjelaskan secara lebih detail. Yang anu Bu, yang ini dulu yang konten tadi. Yang pertanyaan nomor berapa tuh, yang strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya kan ada 3. Apa tuh? Nah, itu kata tadi. Proses lawan produk. Nah, itu dijelaskan kalau ini kata tadi Kak, Bu. Nyaman dijelaskan mah. Nyaman dijelaskan. Inggih, nah, ini kata deh. Kayak itu dulu. konten tuh yang mana? Slide berikutnya, Bu. Slide setelah ini. Berarti tambahkan. Tambahkanlah. Ya, tambahkan 1 halaman, terus 1 diferensiasi konten. Nah, titik 2, Bu. Diferensiasi konten itu titik 2. Ini hapus ke dulu pertanyaannya yang di atas nih. Iya. Soal ketiganya hapus 2. Soal ketiga ada Bapak. Soal ketiga ada Bapak lah. Jawabannya diferensiasi konten titik 2. Nah, isinya itu berdasarkan minat kan konten itu. Anunya apa awalnya itu apa namanya yo? Kayak memberikan pertanyaan pemantik tuh, Bu. Kalau konten itu biasanya berdasarkan minat, saat belajar tentang teks atau di bawah aja kah? Misalnya dengan menjadikan pakai nomor lah, ini kan dosen aja lah. Iya, diferensiasi konten. Memberikan baru nanti dikasih individu sesuai dengan memberikan pertanyaan pemantik itu kah sesuai dengan memberikan pertanyaan pemantik itu kan awalnya konten supaya kok kontennya ini kalau kelewatan mana tadi itu aja kah? Memberikan pertanyaan karena bisa dikembangkan. Terus yang kedua tuh apa ya? Yang menggunakan daftar iklan itu kah? Menggunakan daftar iklan. Ya, menggunakan daftar iklan kan kontennya ngambilnya dari situ, Bu. Iya. Terus mendaftar iklan. Terus yang ketiga apa ya kontennya? WhatsApp. Apa tuh ngarannya? Apa ya sudah dikatakan? Apa Bu Mili ngarannya yang menjelaskan konsepnya itu apa yuk? Apa Bu? Kontennya kan itu pertanyaan pemantik. Kalau kan ada variasi konten, Bu. Berikan pertanyaan pemantik, terus pakai daftar iklan, kan itu ada iklannya kan. Terus yang satunya lagi apa ya kayak penjelasan konsep itu kah? Iyalah. Ada 3 cara yang dipakai. Menjelaskan konsep itu kah, Bu? Menjelaskan konsep iklan, ya penjelasan konsep iklan.
Nah, jadi bapaknya sama Pak Dudidamnya kan tadi kontennya tuh ada diferensiasinya ada 3 cara. Yang satu pakai pertanyaan tematik, terus menampilkan daftar iklan. Yang satu menjelaskan konsep iklan. Yalah Bu Nur Saidah, ya apa? Memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid. Kalau menurut lu kayak gitu Bang, tapi dia apa? Apa bedanya dengan mereka? Apa bedanya pekerjaannya? Memberikan yang pemantik tadi itu berarti masuk diskusi seluruh kelas berarti itu. Iya, semua siswa kan terlibat. Nah, yang semua kan di awal diskusi seluruh kelas. Itu menggunakan daftar iklan itu dari hasil menggunakan daftar iklan. Dari hasil diskusi. Kalau yang daftar iklannya itu dihasilkan dari hasil diskusi kayak itu aku dituliskan kan usaha. Menggunakan daftar iklan itu berarti dari diskusi yang berpasangan itu. Iya. Artinya kayak itu, karena kalau ditakoni bapaknya kan menggunakan daftar iklannya dari diskusinya itu hasil gitu. Berarti ditulis saja dalam kurung atau kayak apa ya? Bisa Bu Penny. Daftar iklan dari diskusi yang terus ada di sini yang menjelaskan itu sudah jelas. Saya penjelasan dari Bapak Didam diskusi seluruh mereka jelas. Nah, ini di sini Pak Bu ada menjelaskan konsep iklan dari bapaknya apa segitu sih. Terus yang Bu, lanjut yang diferensiasi proses. Oh enggak. Bentar Bu ya. Diferensiasi proses. Nah, mana ini uluan lah yang pasti nek. Proses. Ya. Kalau proses tadi itu kan konten proses adalah yang proses tuh satu diskusi kelas, yalah. Iya. Diskusi kelas nomor 1 tadi kalau muridnya. Diskusi seluruh kelas Bu. Diskusi seluruh kelas. Semua murid-muridnya kan pertama itu. Iya. Kemudian yang terus diskusi berpasangan, yalah Bu. Iya. Diskusi berpasangan. 3 diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil. Kelompok kecil. Terus yang terakhir itu mengumpulkan lagi ke kelompok yang lebih besar. Kayaknya kayak itu Bang. Iya. Nah ini ya. Pak Didam lalu mengumpulkan kembali murid dari jadi kelompok besar. Kelompok besar. Ya. Terus diferensiasi produk. Produknya berarti ada melakukan penilaian formatif. Produk memberikan tugas menentukan skenario. Ayo, kata-katanya. Formatif lah. Katanya kayak itu aja kah? Yang itu Bang maksud turun yang kayak tugas individu ada kalau tadi ada salah. Juga. Ada itu tugas individu. Ada tadi tulisnya yang meliputi tes diagnostik tugas individu tadi. Nah ini memberikan tugas individu gitu bisa nggak Bu? Apanya tadi?
Nomor 2, memberikan tugas individu. Oh iya. Bisa, Bu. Iya, bisa, Bu. Yang memberikan lembar kerja kertas grafik mulai. Sesuai kemampuan murid gitu kah, Bu? Iya, karena ada kata-kata yang membedakan penugasannya kayak itu, Kak. Oke ya, yang terakhir produknya nih. Apa nih namanya? Setelah penelitian lokasi akan menggunakan daftar hukum. Perjelas kelompok kecil. Kemudian untuk setiap kelompok melakukan brainstorming, masukkan kembali plus individu sesuai kemampuan. Yang skenario tuh kayak buka awal Bu. Kenapa Bu Irma? Yang terakhirnya apa produknya tuh? Produk menetapkan skenario berjenjang. Masa produknya itu lah? Ya, menetapkan skenario berjenjang. Jadi produknya itu ada yang misalnya konkret, terstruktur. Menetapkan skenario berjenjang, Bu. Sesuai dengan pengetahuannya lah. Iya. Dan pemahaman konkret, terstruktur, dengan petunjuk langkah demi langkah. Konseptual, terbuka, dan konkret. Ini kah Bu Irma menetapkan apa tuh deh? Ya, konkret, terstruktur apa? Adakah lagi sambungannya? Konkret. Sesuai dengan ya sudah Bu, konkret dan struktur sudah. Sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk. Nah, iya sudah. Ya, tahu. Tunggu yang kita yang pertama dijelaskan akan ya Kak? Kenapa, Bu? Yang pertama tadi. Soal pertama tadi kah? Iya, yang kesiapan belajar murid tadi. Nah, ini tadi. Nah, kita jelaskan belajar gimana letaknya itu kesiapannya tuh. Kesiapan belajar murid. Dari diskusi tadi kah? Iya. Satu dulu ditulis keterangannya. Yang dari awal tadi kesiapannya ini kan kesiapan belajar murid. Apa namanya? Apa kata-katanya Bu Mili di Karanggung? Kalau ditanya ulun jadi bingung deh. Kesiapan belajar murid. Bapaknya tuh bertanya kalau sama murid jadi kesiapan apa ya kayak apa? Menanyakan apa ya? Tadi soalnya apa ya? Pertanyaan komando tadi. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah? Mohon maaf Iya, Pak. Waktunya sudah habis. Gimana Bapak Ibu? Kayaknya kita lanjut ke forum kecil kah? Ya, berarti ini kita lanjutkan karena habis diskusi, Bu. Ya kalau. Ya. Bagi tani kelompoknya kita supaya kawas satu Bu. Kita kan berbeda kelompok kemarin kan. Bisa aja nanti Bu kita chat, kita atur untuk menyelesaikan tugas kita. Cuman 4 orang ya kita ya. Berarti kita bikin grup kita sebelah pulang baru. Ya. Ya dah. Ini kita kembali ke ruang utama ya. Iya.
Ya, kita pindah ya. Yang mana Nanti tadi? kita lanjut. Ber.